Sapi jenis simental yang berusia 4 tahun ini dipesan Presiden Jokowi untuk dijadikan hewan kurban pada Lebaran Idul Adha mendatang. Di kandangnya yang terletak di belakang rumahnya terdapat 40 sapi jenis simental, limusin, dan PO atau sapi lokal yang siap dijual untuk dijadikan hewan kurban. Dari 40 sapi tersebut, selain akan dipesan Presiden Jokowi, juga terdapat 1 ekor sapi lagi yang akan dipesan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, berjenis simental dengan berat 1,2 ton. Setiap tahunnya, Kusnan selalu menjadi langganan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam menyediakan sapi untuk dijadikan hewan kurbannya. Untuk harga sapi yang dipesan Presiden Jokowi ini, ia membandrol dengan harga 100 juta rupiah. Selain memiliki berat ekstrim, sapi ini juga baru saja memenangkan kontes sapi terbesar se-Jawa Timur yang diselenggarakan di Kabupaten Lamongan pada tahun ini. Sementara sapi yang dipesan Pak Dekarwo dijual dengan harga 90 juta rupiah. Pak, ini sapinya beratnya berapa Pak ini? 1,3, 1,2. Ini rencana akan dibeli siapa Pak? Nah, ini rencana nanti kalau Pak Presiden mau dikirim Pak Presiden. Jokowi Pak? Jokowi. Yang satunya Gubernur. Tapi selama beberapa tahun ini langganan Gubernur Pak ya? Gubernur. Ia juga menambahkan, sapi yang ia miliki dijual mulai harga 15 juta rupiah dengan ukuran 3 kuintal sampai 100 juta rupiah untuk ukuran 1,3 ton. Dari Bojonegoro, Sohibul Umam melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dahulu dari tempat Anda, karena informasi menarik lain akan hadir usai serta penyakit mulut dan kuku. SKBS kayak gatul-gatul itu loh, jadi ada kropeng itu sehingga perlu penanganan khusus, sehingga disarankan kalau biasanya ada SKBS tidak untuk dijual. Dan nanti kita keliling itu kalau nggak salah tanggal 21 sama tanggal 22 kita ke pasar-pasar. Rencananya, Dinas Pertanian Kota Malang bakal melakukan penyisiran dan sosialisasi kesehatan hewan ternak calon korban di sejumlah lokasi penjualan hewan di kawasan Kota Malang. Dari Kota Malang, Wahyu Tiar, Metro TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kasus dikeluarkannya seorang bocah dari sekolah tempat ia belajar di Kabupaten Pacitan dengan alasan sang anak berasal dari keluarga pengidap HIV/AIDS akhirnya berbuntut panjang. Pihak sekolah mengaku keputusan mengeluarkan sang anak dari sekolah atas desakan para orang tua wali murid. Sementara pendapat berlawanan datang dari Dinas Pendidikan Pemkab setempat yang berjanji akan menjamin pendidikan sang bocah dengan mengembalikannya ke sekolah tempat asal ia menimba ilmu. Pemerintah Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan menyatakan kasus yang menimpa RF, bocah yang dikeluarkan dari sekolah taman kanak-kanak di wilayah setempat kini menjadi perhatian serius pemerintah. Alasan orang tua wali murid yang mendesak untuk mengeluarkan RF dari sekolah itu dinilai tidak sepenuhnya benar. Kepala Camat Punung Sumoro Hadi menegaskan pemerintah sebenarnya telah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait penularan penyakit mematikan HIV/AIDS. Namun karena pemahaman masyarakat masih kurang, untuk sementara pihak sekolah mengembalikan RF ke pihak keluarga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai upaya menyelesaikan persoalan RF, pemerintah akan berupaya kembali menggelar penyuluhan terkait penularan HIV/AIDS kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah setempat juga akan memastikan kondisi kesehatan RF terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Sukondoko, mengungkapkan akan berusaha mengembalikan RF ke sekolah tempatnya menimba ilmu. Pihak pemerintah kabupaten juga akan berupaya melakukan pendekatan kepada wali murid yang selama ini merasa tidak nyaman dengan kehadiran RF di sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Puno. Menurut Sukondoko, pengembalian RF kepada orang tuanya itu bukanlah keinginan dari pihak sekolah, melainkan karena desakan sejumlah orang tua wali murid yang merasa resah setelah mengetahui
ayah RF meninggal dunia karena positif mengidap HIV/AIDS. Sikap sejumlah wali murid itu sangat disayangkan karena melanggar hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Padahal faktanya belum tentu RF juga mengidap penyakit mematikan seperti yang dialami ayahnya yang telah meninggal dunia tahun lalu. Sukondoko berharap kepada masyarakat dan wali murid agar tidak lagi melakukan sikap diskriminasi yang akan merugikan psikologi dan tentu saja akan mengganggu masa depan RF. Kita mensosialisasi agar pemahaman terhadap penularan penyakit HIV itu bisa dimengerti sehingga tidak akan menjadi salah paham kepada masyarakat dan akhirnya masyarakat mengambil satu tindakan yang justru itu adalah keliru. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Kabupaten Blitar menggelar tradisi cambuk tiba. Meski saling cambuk dengan dekat pemukiman terbakar. Ada 4 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi guna menaklukkan si jago merah. Ya, dibantu oleh warga, api baru dapat dipadamkan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Gudang yang terletak di Jalan Raya Bekasi Timur ini membuat polisi panik. Mereka berhamburan keluar ruangan dan ikut memadamkan api bersama petugas pemadam Jakarta Timur. Ya, upaya pemadaman sendiri berlangsung cepat sehingga api tidak sampai merembet ke gudang lainnya. Namun sebuah motor milik polisi yang diparkir di sekitar gudang hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari rumput yang terbakar di sekitar gudang lalu menyambar ke area gudang. Kecelakaan beruntun akibat truk yang mengalami remblong terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Warga berhasil menyelamatkan salah seorang korban yang terjepit di mobilnya. Insiden ini, saudara, juga mengakibatkan 5 orang mengalami luka parah. Mobil patroli. Warga akhirnya dapat mengevakuasi salah seorang korban yang terjepit di mobilnya. Korban langsung dibawa ke RSUD Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah menggunakan mobil patroli polisi. Korban yang berhasil diselamatkan warga ini adalah salah satu korban kecelakaan beruntun. Sementara truk gandeng yang terlibat kecelakaan menutup seluruh badan jalan. Truk gandeng bermuatan obat nyamuk ini terguling setelah menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kuat dugaan truk gandeng mengalami remblong sehingga sopir tak bisa mengendalikan truk. Oh, tuh sepengetahuan Bapak kemana tuh? Blok. Oh, di blok. Orang saya lagi nunggu giliran jalan karena ada perbaikan. Tiba-tiba mental. Insiden ini juga membuat 5 orang lainnya mengalami luka dan telah dibawa ke RSUD Aji Barang, Banyumas. 5 mobil yang terlibat kecelakaan juga mengalami kerusakan. Akibat lainnya sempat terjadi kemacetan parah sehingga jalur utama di Cilongok ditutup. Nanang Ananur melaporkan dari Banyumas, Jawa Tengah. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan eksekusi belasan bangunan liar di kawasan Pasar Rebo. Laporan selengkapnya segera hadir usai kumandang azan subuh untuk wilayah